maupun di kotanya, karena eranya hari ini adalah bicara kolaborasi stakeholder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pun. Iya Pun. Balik lagi hari ini di acara Bincang Iwo. Hari ini kita kedatangan kakak-kakak dari Genpi ya. Genpi. Sebelumnya kita hari ini balik lagi sama Pia. Aku Rara. Dan ada kakak-kakak dari Genpi, nanti kita kenalan dan kita cari tahu apa sih sebenarnya Genpi ini. Ya. Mungkin langsung aja ya, sebelumnya kita kenalan dulu. Ini ada kakak siapa? Saya Kakak Abdurrahman Wahid. Sebagai apa tuh Kak di Genpi? Saya sebagai ketua Genpi Lampung. Oke, ini sebelahnya Mustika Edi Santosa sebagai? sebagai sekretaris Genpi. Oke, kalau kakaknya? Saya Wahyu Prastio, cuman biasa dipanggil Wiku, sebagai bendahara. Oke, mungkin langsung aja ya kayak bisa dijelasin sih Kak, apa sih Kak Genpi ini? Mungkin teman-teman di rumah belum ada yang tahu. Tapi sebelumnya kita copot masker aja dulu, nggak apa-apa kok. Siap. Aman. Aman. Siap. Oke, bisa. Ya, Genpi itu generasi pesona Indonesia. Nah, disingkat Genpi. Nah, Genpi sudah tersebar di 34 provinsi. Nah, Genpi itu terlahir dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu waktu itu dideklarasikan sama Menteri Arief Yahya 2018. Nah, 2016 juga sudah sebenarnya udah ada, tapi 2018 diresmikan. Nah, di situ Genpi Lampung ditangkap itu di 2018. Genpi Lampung waktu itu zaman ketuanya awal namanya Mas Yopi Pangke. Mas Yopi Pangke dia juga aktif di media sosial, terus juga orang-orang traveling dan wisatawan gitu kan. Di situ di 2020 itu diteruskan ke Mas Dito Novriza, beliau penggerak Lengkong Langit 1, Lengkong Langit 2. Oke. Itu dia ketua Genpi kedua. Nah, di era kita, ya ini saya sebagai ketua dan pengurus-pengurus ini, kita sebagai penggerak di Payung University. Nah, Genpi ini sudah tersebar di 34 provinsi dan sudah di setiap kabupaten sudah ada, khususnya di Provinsi Lampung ini sudah 15 kabupaten sudah terbentuk. Tapi belum semua terlantik. Yang penting di era kita ini Genpi itu terlahir dari sebagai penggerak. Nah, penggerak itu bisa menciptakan ekonomi kreatif. Ntar biar langsung diteruskan lah kepada sekjen ya. Karena sekjen semua itu nggak harus ketua ya. Nah, intinya sekjen juga sebagai pemikir di balik layar, ketua kan sebagai pembuka pintu gitu kan, gitu aja. Langsung aja Kak Mustika boleh diterangkan Genpi itu apa secara fisik gitu. Ya, kalau Genpi kan sebenarnya komunitas pariwisata aircraft dan literasi digital ya. Kami memang anggotanya semuanya ada influencer, youtuber, selebgram, kemudian traveler yang memang mereka suka dengan pariwisata dan aircraft. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Kak Wahid. Alhamdulillah kami di tahun ini menjadi pengurus Genpi Lampung. Dan sebenarnya sebelum ada Genpi, kami sudah bergerak di pariwisata. Dulu di 2017 kami membangun Damraman di Metro, Ekowisata Damraman. Kemudian di tahun 2018 kami bangun Pasar Yoso Mulyo Pelangi, Payungi di Metro juga. Dan kebetulan Payungi jadi nomor 1 nasional sebagai pasar digital Genpi. Dan akhirnya ya kami jadi pengurusnya tahun ini. Oke, kalau ngomongin soal kepengurusan di Genpi ini sendiri kayak ini kan di Lampung itu sistem kepengurusannya bisa dijelasin Kak apa-apa aja gitu kan? Ya, pengurusannya yang penting gini ya. Ini kan semua kan ada nggak ditunjuk-tunjuk kan, ada suatu organisasi tunjuk jadi ketua. Okay. Kita ada perkumpulan, artinya suara dari tim ataupun dari member itu bisa menjadi siapa yang akan jadi ketua itu. Nah, waktu itu di 2021 karena kita pasar Payungi, kita tadi benar kata Pak Sekjen terbaik nasional, itu di situ ada dari Jogja, terus Jawa Tengah, dan kita tuh nggak tahu Payungi itu terbaik. Dari kita diundang di Jogja, nah ditunjuk, udah sebagai ketua, itu kan. Tapi kita kembali lagi, kita tidak boleh langsung mau, itu kan harus diundang member-member di Genpi Lampung, ada juga itu ada datang Mas Dito Novriza sebagai
webinar, ada Bang Yopi Pangke sebagai ketua harian nasional, dia orang Provinsi Lampung juga. Ya akhirnya di situ ada pertimbangan suara 3, ya saya menjadi ketuanya, dan cuman sampai 2021-2024. Nah, nanti 2024 ketika ada yang mengurus lagi pasti ada namanya musda gitu kan. Kalau di ya, intinya perkumpulan apa yang harus diinikan. Intinya nggak semua itu harus jadi terus dan terus itu. Intinya yang penting di era kita ini kita kembali lagi Lampung ini menjadi sentralnya pariwisata. Karena kenapa? Samudra itu dikelilingi Lampung, sampai Lampung tidak bisa di up secara pariwisata dan ekonomi kreatif, gagal dong gitu kan. Alhamdulillah kan tol ini kan sudah masuk di Lampung. Nah, dan yang bisa menangkap secara real sekarang hit itu kan tulang bawang bara Umar Ahmad sebagai bupati. Beliau mengangkat pintu 3 tol masuk di sana untuk pariwisata. Ketika di hari weekend Sabtu Minggu itu bukan hanya Lampung aja, Bali, ada dari Bandung, Jogja, itu main ke Tubaba, hutan disulap jadi wisata. Nah di situ menjadi hal-hal yang unik. Nah kita sebagai Genpi ditanya ketika gabung di Genpi itu dapat apa? Dapat pengetahuan. Ketika pengetahuan A sampai Z itu kita ngerti, nah generasi Z itu wah apa yang kita lakukan, kembali lagi SDM-nya. Nah ntar disinilah penerapan program itu ada di Sekjen. Nah Sekjen kita ini namanya Kak Mustika, beliau ini juga S1, S2-nya ini ekonomi syariah, dan dia sudah menulis buku. Penulis buku ada 4. Ini tadi kita juga menulis buku tentang buku ekowisata penggerak, itu kita serahkan ke Pak Menteri. Intinya itu aja sih Mbak, biar dilanjutkan ke masalah hal-hal kita kok buat gerakan ada di 17 pasar kreatif di Provinsi Lampung, khususnya ada di 5 kabupaten. Itu dari mana? Dari gotong royong. Ntar bisa dijelaskan sama Bendum yang tahu cara manajemen bagaimana, apa itu kita tahu semua. Itu aja. Mungkin bisa langsung dijelasin sama Mustika boleh? Iya, boleh. Mau sweet dulu enggak? Enggak. Tadi terkait kepengurusan ya sama seperti organisasi lainnya ya, kita juga ada divisi atau bidangnya gitu. Oke. Jadi yang pengurus mungkin ada ketua, kemudian ada sekretaris, ada ketua harian, kemudian ada bendahara, ada divisi online, SDM, offline, dan itu ya karena kami memang sifatnya sebenarnya kan Genpi tugas pokoknya kan dia promosi pariwisata dan ekraf. Tapi untuk saat ini Genpi tidak hanya promosi tapi juga mendorong untuk penguatan sumber daya manusia. Kalau kita melihat ini kan sebenarnya Lampung ini kan punya potensi yang banyak ya. Iya. Dari lautnya, dari pantai, dari gunung, bukit dan sebagainya bisa kita gali potensinya. Cuman memang kita masih kurang di SDM-nya, sumber daya manusianya. Jadi memang sekarang Genpi lagi mendorong penguatan SDM. Makanya kami juga bikin buku, kemudian kami juga aktif menulis, kami juga ada sekolah wisata, sekolah desa, sekolah media yang bisa diikuti oleh ya anak-anak muda lah yang mau bergabung dengan Genpi, ingin memajukan pariwisata di Provinsi Lampung. Mungkin bisa dilanjutkan. Bisa ditambahin. Baik, terima kasih. Jadi Genpi, kita sebelum Genpi itu sudah seperti yang dibilang oleh Mas Mustika ya, kita sudah melakukan banyak pengembangan pariwisata di Damraman salah satunya. Terus setelah Damraman itu ada di Payungi. Dan terkait dengan keuangan itu kita dulu awalnya kita menggunakan di Payungi itu menggunakan kas masjid. Jadi kebetulan lokasinya itu kan ada di gang. Awal mula kita melakukan pengembangan pasar itu di Yosomulyo di Metro Pusat. Itu kita pendanaannya menggunakan dana masjid. Dana masjid itu untuk apa? Untuk kalau misalnya konsep perbankan itu untuk pembiayaan lah. Jadi kan kita ngajak ibu-ibu buat dagang, itu kan alasannya ibu-ibu wah nggak punya modal gitu kan, nanti kalau rugi gimana. Akhirnya kita sebagai penggerak pada waktu itu ada Pak Dharma ya namanya, Pak Dharma dan Pak Sauban, akhirnya sepakat menggunakan dana masjid. Dana masjid itu kita ambil jumlahnya sekitar 15 juta, kita bagikan ke mama untuk modal dagang. Nah dari situ awalnya banyak pedagang-pedagang yang ragu,
apa lagu ini kan, udah terlanjur buat banyak gitu kan. Tapi akhirnya gelaran pertama waktu launching itu alhamdulillah rame, cukup rame. Akhirnya mama itu sampai ada yang nambah, jadi kurang dagangannya itu kan. Udah ini kan, udah gelaran sampai jam 11 itu, belum sampai jam 11 sudah habis. Tapi permintaan dari konsumen yang datang itu masih terus banyak. Akhirnya mama buat lagi gitu. Akhirnya banyak di situ banyak ibu-ibu yang kepengen kok laris itu kan, dagang dipayungi seperti itu. Akhirnya sekarang mama yang tadinya cuma mohon maaf belum ada pekerjaan, sekarang jadi ekonominya sedikit terbantu seperti itu. Nah, kita dari Genpi ingin menularkan virus-virus payung ini ya untuk bisa berkembang lebih banyak di seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Lampung. Jadi kita manfaatkan tempat-tempat yang kita anggap sepele, tapi ketika kita kelola dengan sentuhan kreativitas itu akan menimbulkan nilai finansial seperti itu. Mungkin itu aja sedikit yang bisa saya sampaikan, nanti lanjut lagi. Oke, kalau kita ngomongin soal gerakan nih, gerakan apa aja sih Kak, atau kayak perubahan apa aja sih Kak sampai dengan sekarang ya, khususnya ya di Lampung ini aja yang udah berhasil sampai saat ini gitu Kak? Oke, Genpi ini kan kita sebelum megang Genpi memang kita jadi penggerak. Tadi udah dibilang Kak Mustika, kita sudah bisa wisata dan sebagainya. Emang kembali lagi kita bicara di SDM pariwisata di Lampung ini sebenarnya mau mumpuni, tetapi belum merasa ke sana. Nah, kita membuatlah namanya bukti. Ketika ada bukti dulu, apa yang dilakukan kegiatan atau anak muda, bapak-bapak, kalau sudah ada bukti itu kita bukan omdo aja. Berarti realnya, oh ini loh bukti ada. Nah, alhamdulillah di Genpi itu, ya karena Genpi ini adalah payungi bentukan Genpi di 2018. Dulu zaman itu ada Pak Menteri Arifin yang membuat pasar namanya pasar digital. Itu kan di pandemi COVID-19 banyak yang tutup. Kerugian pariwisata ekonomi kreatif di Indonesia ini kerugian itu sekitar 10 triliun. Nah, di era pandemi di new normal itu Pak Presiden menitipkan uang kepada Kementerian Pariwisata untuk kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif itu sekitar 3,1 triliun. Nah, 3,1 triliun itu kan menjadi untuk bangkitnya pariwisata di Indonesia. Nah, terutama di Lampung masuk nggak menjadi prioritas. Nah, Lampung ini tidak ada 10 prioritas wisata. Nah, akhirnya kan pasti duduknya di Bali, di Borobudur, Danau Toba. Nah, bagaimana sebagai penggerak pariwisata ataupun apa, bagaimana bisa menangkap program yang ada di nasional atau di provinsi? Karena kembali lagi wisata hebat itu kembali lagi sebagai SDM dulu, paham dulu narasi ajaibnya. Nah, kita di Genpi ini menulari tentang pengetahuan. Nah, makanya kita tidak harus Kementerian Pariwisata, karena Kementerian Desa punya program namanya Dedi dan Dewi, Desa Wisata dan Desa Digital. Nah, di situ kita membuat namanya sekolah desa. Sekolah desa yang dicetuskan ke Payungi University dan kolaborasi kepada Genpi, karena orang Payungi juga orang Genpi, Genpi juga orang Payungi. Nah, kita membuat namanya sekolah desa itu ya intinya belajar pengetahuan, karena kalau kita ngefans kepada band Endang Sukamti, beliau punya kayak university kan, kayak band. Nah, kita punya Payung University yang kuliah tanpa ijazah tapi setara dengan ijazah. Berarti ketika kawan-kawan di situ belajar bisa menggali potensi, karena dana desa itu ya harus diterapkan dengan baik gitu kan. Nah, sebagai aktivis atau sebagai penggerak Genpi atau pariwisata atau media, itu kan kembali lagi ada ranahnya sebagai akademis itu kan seperti tahelik lah, ABCGM. Nah, ABCGM itu bisa kolaborasi dengan baik, itu bisa enak dilangkahkan. Kalau ini kan selama ini ABCGM itu kan jalan masing-masing. Apa sih tahelik itu? ABCGM itu ya akademisi, pembisnis, komunitas, government, media itu ya selama ini ya itu pemerintah begini, media begini, nggak bisa menyalah-nyalahkan. Era hari ini adalah kolaborasi. Kolaborasi adalah kunci. Nah, kembali lagi, kenapa kok kita menguatkan di SDM? Nah, di desa itu kan menjadi perbincangan.
kalau di kota Bandar Lampung ini kan bukan desa, ini kelurahan PNS, tidak ada dana desa. Paling dulu zaman Pak Jokowi itu mengungkapkan dana kelurahan itu ada 350 juta. Itu setiap kelurahan. Tapi yang dilakukan di kelurahan itu kan, tapi tidak ada dampaknya bagaimana anak-anak muda itu bisa menggali potensi atau membuat kegiatan-kegiatan event atau buatan itu bisa menggali pekerjaan. Nah, tapi yang desa ini menjadi hit. Nah, berarti ada, kalau di Lampung ini kan di total ada 15 kabupaten kota. Kotanya 2, yang 13-nya kabupaten. Itu yang menangkap dana desa. Nah, dana desa itu kan 1 miliar satu desa. Nah, sekarang kalau kita lihat tuh anggapan kita sebagai Genpi atau Payung itu RI keempat sekarang tuh desa, lurah. RI pertama itu adalah presiden, RI pertama itu gubernur, RI ketiga itu bupati, wali kota, dan RI keempat itu lurah. Nah, lurah ini dia itu harus juga bisa menggali potensi dan pengetahuan. Tapi kalau lurahnya hanya dia membangun fisik ataupun apa, tapi dampak ekonominya itu bagaimana? Nah, ini Jokowi sudah jadi presiden 6 tahun, biar dia 7 tahun. Nah, disitulah harus bukan hanya membangun siring, bukan hanya membangun gedung, tapi bagaimana membangun nilai ekonomi yang diterima masyarakat. Masyarakat itu bukan jadi penonton, tapi bisa menjadi tuan rumahnya. Nah, makanya virus ini kita ajak anak muda, ayo disebut orang-orang gila yang tentang pengetahuan. Kalau pengetahuan itu bisa menggali kok, bisa kelola bumdesnya. Kalau belum paham, belajar ke Payungi. Karena kita ini ada di hari Sabtu yang jadi Minggu itu tamu orang itu sekitar 2.000 sampai 3.000 manusia yang datang. Itu berarti uang masuk kita itu 50 sampai 55 juta di hari gelaran aja, jam 6 sampai jam 11. Nah, itu kemana uangnya? Uangnya kembali ke masyarakat. Nah, tadi benar kata Kak Wepo, Wahyu Ika Prasetyo, bilangnya Wepo, dia uang itu dikelola dari musola 15 juta dipinjamkan ke pedagang untuk merawat atau untuk modal sampai gelaran ke-8 uang itu pulang 5-6. Tapi 8 itu ada wakas seikhlasnya untuk musola karena dia merasa utang budi ke musola. Berarti dia ada infak setiap berdagang untuk musola, uangnya juga tidak ada bunganya. Nah, kawan-kawan gak usah bingung. Nah, buat gerakan itu kembali lagi jadi penggerak itu harus punya kawan satu frekuensi atau satu selaras biar enak. Nah, ini biar lagi dijelaskan sama Kak Mustika ya. Kak Mustika karena beliau ini dari awal yang mendampingi Payungi. Kalau saya ini kan datang dulu di Payungi itu karena saya dulu kerja di desa, saya rumahnya Gaya Baru, saya pendamping sosial juga. Tapi saya pulang ke Metro ke menikah, dapat Metro saya masuk ke dalam Payungi karena Payungi juga bagian kita. Tapi karena kita sudah selesai kuliah, nah yang paham Kak Mustika yang secara baik. Itu aja sih Kak. Oke, mungkin Kak Mustika bisa. Ya, untuk gerakan Genpi sebenarnya sudah banyak sekali ya terkait gerakan pariwisata dan ekonomi kreatif gitu kan. Ya mungkin yang paling menonjol adalah Payungi. Sebenarnya selain Payungi juga ada banyak, kita juga tadi kan sudah disebutkan juga selain kita pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif juga kita memproduksi pengetahuan gitu kan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mampu menciptakan SDM unggul dan kompeten gitu. Nah, Payungi bisa sukses seperti saat ini, omset sekarang bisa sampai 5 miliar. Itu ya karena adanya SDM gitu. SDM yang kuat, kita bangun juga kolaborasi yang baik. Tadi kan ada ABCIGM ya. Ada akademisi, pengusaha, kemudian ada komunitas, ada pemerintah dan media. Tapi kalau Payungi awalnya memang berangkat dari kolaborasi akademisi, komunitas dan media gitu. Waktu itu pemerintah dan pengusaha belum masuk gitu kan. Tapi itu sudah menjadi modal lah ya, bahwa sebenarnya gerakan-gerakan yang ditularkan oleh Payungi yang memang berangkat dari bawah ya, namanya bottom up, gerakan yang dari bawah ke atas. Kalau pemerintah kan biasanya sifatnya karitatif, top down ya, ngasih dana, kemudian ada program dan sebagainya. Kalau kami memang mendorong adanya pemberdayaan yang memang gerakan itu lahir dari bawah, dari masyarakat gitu. Karena gerakan yang lahir dari masyarakat itu akan lebih punya nilai gotong royong dan akan sustainable, artinya berkelanjutan dan bertahan. Mungkin kita juga bisa menilai gerakan-gerakan yang kemudian
saat ini ada yang hanya sehari 2 hari ataupun yang sifatnya hanya event. Iya. Kita sangat sulit untuk menemukan gerakan yang kemudian memang bisa berkelanjutan dan punya impactful. Yang paling penting dari sebuah gerakan kan ada impactnya, dampaknya. Ya terutama dampak ekonomi. Semua orang pasti akan membicarakan soal ekonomi gitu kan. Mungkin itu. Oke. Ngomongin soal program nih Kak. Ada nggak sih ya Genpi itu program kedepannya itu apa gitu Kak? Oke. Genpi emang kita kan megang Genpi 2021 ya, bulan 1 tanggal 28. Nah, intinya kita membentuk Genpi di 15 kabupaten, walaupun sudah terbentuk, tapi di era kita putihkan. Kita reorganisasi baru. Biar jangan sebagai penggerak megang Genpi itu harus punya gerakan dulu. Nah, kalau di Lampung Timur sudah ada 2, Lampung Kawan kan baru bentar pelantikan. Karena kita mengajak masyarakat keorganisasinya jangan terlalu menghemat dana pemerintah dulu, mengajak dulu masyarakat gotong royong. Nah, program Genpi yang kita di 2021 ini membentuk pasar 5 kabupaten, 5 dulu pasar digital, tapi malah kita lebih, ada 7 pasar digital yang kita dorong. Contoh di Lampung Tengah ada Pakare, kita kolaborasi dengan Pak Bupati, Pak Musadito, itu di sampingnya Pak Wakil, Pak Arbito. Dan di Terbanggi namanya Pak Mina. Terbanggi Teksasnya Lampung Tengah punya pasar kreatif, walaupun di sana sudah menjadi wisata kebudayaan. Nah, tapi kita dorong tentunya ada pasar dulu dengan gotong royong. Nah, ini pasar itu sudah terbentuk dan kita punya program Go to School dan Go to Campus. Berarti bergenpi itu asik. Kawan-kawan ketika mau gabung Genpi apa dapatnya, ntar kita juga bisa diindikan. Nah, program Genpi itu yang diusulkan intinya kembali ke SDM-nya. Nah, biar yang paham susunan program itu kita ada namanya kumpul organisasi, intinya ada rapat apa yang disusun. Nah, ini sudah dirancang sama Kak Mustika. Kak Mustika ini kan punya program peta wisata. Beliau juga punya yang lainnya. Nah, ini saya selalu koordinasi ke sekjen dan diterima kepada anggota. Ntar biar sekjen yang apa sih program yang diunggulkan di Lampung yang belum, kalau bisa menjadi percontohan nasional untuk provinsi Lampung ini. Gitu aja biar Kak Mus yang tahu apa strategi sih gitu. Kalau ketua ini kan yang penting ketok pintu, assalamualaikum gitu kan, kolaborasi gitu kan. Ya berarti intinya tetap punya gagasan. Karena kalau dibilang apa Genpi, ya kita pengetahuan, belajar dulu dong ke Payung University atau ke Genpi Institute. Genpi punya percetakan buku, Genpi Institute, kawan-kawan bisa menulis narasi dan website ada. Kan kalau di pariwisata kemarin punya Sigel Berjaya. Sigel Berjaya ini kan entah jalan apa enggak ya. Kalau Lampung, Genpi Lampung punya genpilampung.com sama Ayo ke Lampung. Di situ bicaranya tentang pariwisata semua. Ntar biar Kak Musti atau Kak Bendum yang paham tentang gagasan ini. Untuk ini ya program Genpi ke depan, sekarang kami sedang ini sih mengembangkan yang namanya Genpi Goes to School, Goes to Campus, dan Genpi Institute gitu. Jadi memang kalau misalnya kita mau promosi pariwisata, ekonomi kreatif kan harus ada anak mudanya dong. Sekarang kan banyak anak muda yang kemudian sudah dia sangat biasa dengan media sosial, dan itu sangat kita butuhkan. Karena kalau saya melihat ya, gerakan tanpa media itu nothing. Betul. Sama kayak Iwo ini kan sebenarnya juga media yang harus ikut kolaborasi dalam setiap gerakan baik pemerintah maupun komunitas lain. Makanya kenapa kami juga menggandeng beberapa media kemudian anak-anak muda yang kemudian dia punya penetrasi influencer yang banyak gitu kan. Sekarang kalau kita ngeliat anak-anak SMA aja kadang sudah ada yang punya followers di Instagram 10.000 dan sebagainya. Nah, itu yang pengen kita sasar. Makanya kami pengen masuk ke setiap kampus, ke setiap sekolah untuk merekrut mereka membantu Genpi promosi. Nah, kemudian untuk Genpi Institute ini adalah sebuah wadah lah ya untuk kita mengembangkan kompetensi dari sumber daya yang ada. Karena ya nggak mungkin Genpi SDM-nya gitu-gitu aja. Namanya pengetahuan kan harus tumbuh dan berkembang. Jadi nanti di Genpi Institute tuh kami juga pengen ada pelatihan media, pelatihan itu sekolah desa, sekolah wisata yang memang sebenarnya sudah kami laksanakan di Payungi gitu. Dan
Yaitu tadi kalau untuk program yang tahun ini kami sudah pasar kreatif di 5 kabupaten sudah terbentuk, malah 6 kabupaten sekarang. Kemudian peta wisata kami sedang kerjasama dengan yang pengusaha Apindo ya, kami kerjasama dengan Apindo. Kebetulan Apindo juga ada program untuk bikin peta wisata, kami kerjasama dengan Apindo. Kemudian sebenarnya kami juga ada beberapa festival, tapi karena pandemi ini tidak bisa. Tapi alhamdulillah kami diajak tadi sama kementerian ya. Kemarin diundang sama Kementerian Pariwisata dan Ekraf, ngisi materi kementerian. Terus hari ini tadi juga diundang lagi karena Pak Sandi kemudian Ya, datang. itu apa tuh Kak yang dibahas dengan, mungkin kasih ini sedikit yang dibahas dengan Pak Sandiaga? Kalau dengan Pak Sandi sebenarnya ya simpel sih kan, karena Pak Sandi kan ini kementerian ya. Kementerian Pariwisata tidak bisa bergerak sendiri, tentu pariwisata juga butuh kaki-kaki. Iya. Nah, salah satu kaki-kaki dari Kementerian Pariwisata ini adalah Genpi. Nah, Genpi itu memang ruangnya dipromosi. Sebenarnya kan banyak komunitas yang di pariwisata gitu. Ada Asita, tadi sebutin Kak Wahid, kemudian ada Gekraf dan sebagainya. Nah, kalau Genpi memang di bagian promosi. Ya, intinya kalau Pak Sandi ada Genpi, berarti Genpi harus mempromosikan pariwisata yang ada di Lampung. Kemarin juga waktu di Lampung Barat, Pak Sandiaga Uno ngomong juga, ayo bantu promosi di Lampung Barat itu, promosi pariwisata. Oke. Mungkin kan anak-anak, kan sasarannya anak-anak muda lah gitu ya. Berarti kan siapapun itu boleh ikut ya Kak ya? Boleh. Boleh nggak sih Kak dikasih tahu atau ajak gitu teman-teman di rumah, siapa tahu ada yang mau ikut bergabung dengan Genpi ini, gimana sih Kak caranya gitu Kak? Bisa dikasih tahu? Oh, ya kawan-kawan nggak usah sungkan kepada Genpi Lampung atau Genpi Indonesia. Bagaimana cara jadi Genpi? Ya kita ikut aturan ke pusat, namanya jadi member, ada websitenya. Di situ daftar di member ID, terisi dokumen-dokumen, KTP, identitas dan sebagainya. Ntar di situ keluarlah member. Nah, member Genpi itu bukan hanya jadi member aja, tapi kalau bisa kita sering diskusi, karena pengetahuan itu jangan zona nyaman. Ini seperti yang karena kemarin kita kan diskusi dengan Mas Ardito, Wakil Bupati Lampung Tengah, dia pernah bicara begini. Ini ada salah satu perusahaan, 10 perusahaan itu berjalan sama. Nah, di sini beliau si direktur ini selalu memantau perusahaan. Nah, di situ ada satu perusahaan yang situ tidak berjalan dengan baik, dia sering marah-marah. Nah, marah-marah, tapi beliau ini kok 3 kali marah dan dia akhirnya datengin lah kantor itu. Nah, kenapa sih kok nggak maju? Akhirnya si direktur itu pulang, dia diem, dan dia besok datang lagi ke kantor, ngajak lah di perusahaan satu itu untuk keliling ke 9 perusahaan ini. Tapi sudah 3 perusahaan ini sama kegiatannya, dia pulang dan dia diem, perusahaan satu ini melebihi di 10 perusahaan ini. Intinya Genpi itu intinya transfer pengetahuan. Gimana sih cara dapat duitnya? Kalau kawan-kawan bisa menggali potensi dan mendapat pengetahuan tuh bisa menjadi peluang pekerjaan di desanya ataupun di kotanya, karena eranya hari ini adalah bicara kolaborasi stakeholder. Nah, tadi benar kalau Payung kan bicaranya dari ACM, akademisi, komunitas, media. Nah, 3 ini kita lakukan, akademisi sebagai pemikir, komunitas sebagai penggerak, media sebagai promosinya. Nah, di situ pasti akan mendatangkan orang banyak. Nah, di situ pasti government atau pemerintah itu akan datang. Nah, disitulah kawan-kawan bisa kolaborasi. Nah, karena Payung ini dari ACM bergerak, akhirnya pengusaha datang dari awal, namanya M3. M3 itu diajak mandiri, apa yang disebut dari chat, banner tuh dikasih. Nah, kawan-kawan kan bisa tuh ntar minumnya di pasar kreatif atau wisata. Genpi itu harus kaya dengan gagasan dan ide kreatif, karena gagasan itu yang paling diutamakan. Nah, kalau di Genpi punya namanya teknologi pembangunan desa, atau kalau Payungi juga sama. Apa tuh teknologi pembangunan desa? 1, pengetahuan, 2, potensi, 3, penggerak. Nah, pengetahuan itu ketika A sampai Z bisa menggali potensi dan bisa menjadi penggerak. Nah, member Genpi di Lampung harus jadi penggerak-penggerak, karena saya yakin
Lampung ini kan ada 264.000 desa se-Lampung. Kalau di Lampung Tengah kan kita data 311 desa, Lampung Timur ada 264 desa, di total itu kan ada 2.000 lebih. Nah kawan-kawan, nggak usah ngomong muluk-muluk buat gerakan satu kelurahan atau satu kabupaten, satu RT ketika kompak itu menjadi gerakan yang akan mendatangkan orang. Mengolah satu RT itu pusing, apalagi mengolah kabupaten. Kalau Iwo ini kan ngomongnya provinsi, kepala provinsi itu udah banyak. Provinsi ini sebenarnya nggak punya kandang, yang punya kandang tuh ya Bandar Lampung, terus Metro, kayak Genpi juga tuh nggak punya kandang. Tapi bagaimana orang provinsi ini memberi motivasi atau memberi dobrakan kepada daerah itu nggak kalah saing. Nah sekarang bagaimana di Bandar Lampung nih nilai ekonomi kreatif atau wisata ini jangan hanya muter di Bandar Lampung aja, disebar di daerah-daerah. Nah Genpi itu mau mengajak anak-anak muda menggali di potensi desa tuh uangnya biar muter di desa. Kenapa? Karena kan obor-obornya desa, obor-obornya kota itu ya di desa. Kalau desa mati gimana kota? Nah itu gagasannya Bung Hatta gitu kan. Nah di sini ada Kak Wepo. Kak Wepo ini kan hobinya menyanyi. Nah menyanyi dia ada namanya lagu Menjadikan Dirimu Sendiri itu untuk menyemangati Genpi. Beliau ntar bisa diajak ngobrol lah Mbak ya terkait gagasan apa sih anak-anak muda ini kenapa selesai kuliah. Karena gini ya, menurut Genpi, Unila, terus Seten kita kan alumni dari IAIN Metro. IAIN Metro itu kan negeri ya, tapi kan selesai kuliah itu kan kita masih bingung. Karena bukan dari plat merah, dari contoh IPDN, Setan, selesai itu kan otomatis masuk negara. Nah kalau Unila, terus IAIN, UIN, itu kan selesai kuliah udah dulu berjuang bagaimana kita bisa masuk PNS. Nah kalau ini kalau kan tidak ada bukan PNS, kembali lagi tidak bisa menggali kreativitas, bagaimana gitu loh. Nah ayolah di era hari ini tuh menciptakan lowongan pekerjaan, karena anak muda itu yang bisa menjadi energi yang positif untuk desa-desa. Nggak, kita gandeng kok, ya aku yakin di setiap RT itu punya orang kaya, juga ada lurahnya juga possible. Selama ini kan gini ya Mbak, di Genpi itu kan saya selalu beri riset sama kakakmu, sama Kak Wepo, jalan sama tim-tim gitu kan. Masyarakat selalu menyalahkan lurah selalu menyalahkan masyarakat. Nah ada nilai Pancasila itu di situ gotong royong, Ekasila. Pancasila kalau diperas itu ada Ekasila. Ekasila itu gotong royong. Dulu tuh negara ini kita tidak langsung merdeka, Soekarno aja keliling-keliling dengan sana gotong royong kan, nol intinya. Lurah tidak sadar dikirim Jokowi 1 miliar, dalam 1 tahun tuh ada uang kerugian yang masuk ke kota itu 4,5 miliar. Contoh, lurah ini diterima 1 miliar untuk bagaimana membangun potensi di desanya terkait wisata ataupun desa pertanian atau desa energi atau desa apa gitu kan. Nah tapi di satu kelurahan itu ada 1000 kakak manusia, itu perokok semua. Nah ya, rokok itu 15.000. Ini belum sabun, belum modal ya. 15.000 dikali sebulan 450.000. 450.000 dikali 1.000 450 juta. Dikali 10 juta 4,5 miliar. Nah itu dibuang ke kota, yang manfaat kota. Nah kota itu bagaimana buang dua juga di desa. Nah lurah ini ayo kolaborasi kepada warga itu menggotong royong. Nah disitulah kita mengajak di situ itu simpel, hal yang simpel. Sebenarnya diajak gotong royong tuh pasti mau hal untuk perubahan bagaimana, tapi narasinya harus jelas. Makanya Genpi itu punya ekosistem dulu ya Pak Yungi. Kalau gini ngomong ke warga muluk-muluk tuh pusing Mbak. Besok jelas ini, yuk besok nonton film, mau nggak ke sana? Dia pasti mau buat gerakan. Nah disitulah kita dorongnya. Nah biar Kak Wepo yang tahu skema untuk membuat ini, dia paham di alasannya. Terima kasih. Oke, mungkin terakhir deh singkatnya. Terakhir deh Kak, singkatnya harapan Genpi sendiri ke depannya itu kayak mana Kak? Harapan Genpi ya, harapan Genpi ya kita ini kan sebenarnya kan berasal dari desa ya. Kita semua ini anak desa semua, nggak ada yang anak kota. Hampir tengah, cuman desanya beda-beda. Ini desanya paling ujung, Gagasena.
Ini Desa Punggur, kalau saya desanya di Seputi Mataram. Ya kita kan buat kayak program Ghost to School, Ghost to Campus, kemudian Genpi Institute, itu tujuannya sebenarnya cuma satu, untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak muda. Jadi kita ini perlu mencetak banyak anak-anak muda yang dia itu kreativitasnya terus berkembang sehingga bisa menjadi SDM pariwisata yang bisa mengangkat Lampung ini lebih baik lagi seperti itu. Kita sih pengennya akan banyak desa-desa gitu kan, kepala desa, perangkat desa, pemuda desa yang pengetahuannya terbuka. Kalau desa ini tuh punya potensi seperti itu, potensi sudah ada, tapi SDM-nya mungkin belum concern ke sana, sehingga kita pengen menggugah hati perangkat desa dan pemuda desa untuk mau bersama-sama mengangkat potensi desanya untuk menumbuhkan perekonomian di desa-desa seperti itu. Oke, mungkin itu singkatnya dari kakak-kakak Genpi. Mungkin teman-teman di rumah mau gabung, tadi udah dikasih tahu gimana caranya dan apa sih sebenarnya Genpi ini, mungkin kalian kurang lebih udah tahu ya kayak Instagram ada juga. iya, boleh Instagramnya Kak dikasih tahu. Genpi_Lampung, Genpi Indonesia, dan Genpi setiap daerah udah ada semua. Oke, bisa dilihat aja ya Kak Rara yang nanti di Instagramnya itu. Mungkin hari ini kita cukupin dulu aja kali ya Kak ya. Next kita sharing-sharing lagi tentang Genpi. Semoga harapannya Genpi itu makin maju buat kedepannya, program-programnya lancar ya Kak ya. Thank you ya Kak udah main ke Iwo hari ini, udah mau sharing sama-sama sama teman-teman yang di rumah juga. Oke, kalau gitu hari ini bincang Iwonya kita udahin dulu. Hari ini, besok kita balik lagi. Via pamit, Sarah pamit, dan kakak-kakak dari Genpi pamit. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.